Kita tahu Persib kan sudah datengin, ini sampai hari ini kita syuting hari Selasa 14 Juli itu udah 6 pemain berarti ya. Persib musim ini mendatangkan satu lagi pemain Asia ya, atau misalnya cukup di sudah ya. Ini adalah sebuah pembelian yang oke lah, yang bisa meningkatkan kualitas. Saya rasa pemain Jepang ini punya kualitas dan Igor Tolik mengakui kalau ini salah satu pemain yang bisa ngebantu dari segi permainan dia ya, yang bakal ya secara nggak langsung akan memperlihatkan permainan punya apa gitu, dan gratis lagi yang paling penting itu gratis. Kontraknya udah habis ya. Iya, Persib tinggal nawarin gaji aja, lu mau nggak gitu udah. Dengan hilangnya Barba nggak hanya meninggalkan lubang di pertahanan, tapi juga peran sebagai Eropa Timur dan juga Asia Timur menjadi kiblat Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah pemain-pemain ini mendongkrak performa Maung Bandung di musim baru? Nah, hari ini di podcast Kickoff, gue Ramdan Ibur akan mengulas lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezo nih. Ada Pak Wikanto Arung Budoyo dan juga Bang Rifan Nasri. Gimana kabarnya? Sehat. Akhirnya comeback sini. Comeback lagi ya. Udah lama ya? Udah lama. Jadi kita seperti biasa nih, kita di awal bahas dulu Persib Bandung. Kita bahas bursa transfer dulu ya sebelum bahas yang lagi menarik. Salah satunya juga kritik dari Bobotoh kepada manajemen terkait lapangan latihan pendamping nih yang menjadi concern bagi Bobotoh. Tapi itu nanti kita simpan di belakangan. Di awal kita bahas dulu soal bursa transfer Persib Bandung. Kita tahu Persib kan sudah datengin, ini sampai hari ini kita syuting hari Selasa 14 Juli itu udah 6 pemain berarti ya. Ada Ragnar, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Luka Menalo, terus Basa Sukelic sama siapa satu lagi? Sama ini Tombo udah. Ya, mau Gabriel Tombo. Jadi 6 pemain kan. 6 pemain, 4 pemain asing, 2 pemain lokal. Indonesia lah. 2 pemain turunan ya. Jadi kan Persib Bandung aktif lah. Timbang pesaingnya, paling pesaingnya Persija sama Persebaya nih yang udah mulai panas juga kan. Nah, ini kita lihat dari 6 pemain ini kan ada satu nama yang menarik perhatian. Kita lihat sosok Gakuto Notsuda karena dia jadi satu-satunya pemain asal Jepang nih yang udah didatangin Persib. Dulu Persib punya Satoshi Otomo, ada Kenji, ada Chihara, terus juga ada siapa lagi? Sohei Matsunaga. Tapi ini level yang berbeda kan, karena Gakuto Notsuda pernah main di timnas Jepang, walaupun masih di level EAFF atau AFF Asia Timur, tapi kan embel-embelnya tetap caps timnas Jepang. Nah, ini gimana kehadiran Gakuto Notsuda ke skuad Persib Bandung nih? Yang pasti akan menambah kekuatan ya, menambah kualitas, karena Gakuto Notsuda ternyata tidak hanya bisa jadi gelandang, tapi bisa juga sayap serang kan. Dan ini adalah salah satu nilai plus di mana kalau klub kehilangan satu pemain misalnya di posisi sayap kiri dan lagi nggak ada pelapis, Notsuda bisa ditaruh di situ. Atau dia bisa jadi opsi lain di lini tengah untuk progresi bola, karena kalau melihat posisinya sih dia lebih sering lebih sering bawa bola, sering progresi bola ke depan ya, bukan tipe gelandang yang mengatur tempo atau gelandang yang merusak permainan lawan gitu. Nah, yang menarik kan Persib sejauh ini, bukan sejauh ini sih, selama ini tuh punya sejarah yang cukup bagus dengan pemain-pemain dari Asia. Nggak cuma dari Jepang, tapi juga dari Thailand kan, kayak misalnya Suchao Nutnom, Kosin Hatare Tanako. Jadi menurut gua kalau Persib musim ini mendatangkan satu lagi pemain Asia ya, atau misalnya cukup di Notsuda ya, ini adalah sebuah pembelian yang oke lah, yang bisa meningkatkan kualitas tim, dan juga Notsuda pengalaman main di Asia Tenggara juga kan. Jadi dia tahu lah gimana di Thailand, dan dia tahu lah gimana persaingan di Asia Tenggara dan juga Asia, 2 kompetisi yang akan diikuti Persib musim depan gitu. Gimana, Pak? Kalau menurut saya juga pemain ini kan salah satu yang pemain yang diincar oleh Igor Tolik ya. Dibilang dia nih pemain yang bisa mengalirkan bola ya dari belakang untuk dengan cepat gitu ya, umpan 1-2 langsung bola ke depan, dan itu kayak menggantikan sosok Barba yang hilang di pusat transfer kali ini kan. Jadi mungkin ini jadi hilangnya Barba nggak hanya meninggalkan lubang di pertahanan, tapi juga peran sebagai dirijen yang mengalirkan bola dari belakang gitu. Jadi saya rasa pemain Jepang ini punya kualitas dan Igor Tolik mengakui kalau ini salah satu pemain yang bisa ngebantu dari segi permainan dia ya, yang bakal ya secara nggak langsung akan memperlihatkan permainan yang berbeda, yang agak-agak ofensif gitu dari Igor Tolik. Nah,
kita tahu kan sebenarnya di musim lalu kelemahan Persib Bandung selain di lini depan ada di posisi nomor 6 ya, atau posisi gelandang bertahan. Kita tahu Persib nggak punya gelandang bertahan murni kan, kelihatan banget sampai hari ini bahkan beberapa kali ada sempat pemain yang dicoba kayak Putros, Heleno Renders, terus juga Lucho. Tapi kan memang posisi aslinya bukan di posisi nomor 6. Nah, dengan kehadiran Gakuto Notsuda yang mungkin ya bisa menyerang juga. Nah, gimana nih kans Persib Bandung? Apakah memang mereka masih harus datengin pemain nomor 6 dalam hal ini Joey Pelupesi nih, karena kita tahu juga Joey Pelupesi kontraknya sama Lomel SK juga kayak belum ada pengumuman ya, pengumuman bakal diperpanjang karena kan memang Lomel SK tuh bilang dia masih negosiasi sama 3 pemain untuk perpanjang kontrak, salah satunya Joey Pelupesi. Nah ini gimana? Bisa jadi ikut datang nggak ke Maung Bandung, ngikutin jejak kayak Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye gitu? Kalau bilang dia bisa datang apa enggak, kemungkinan pasti ada. Karena biar bagaimanapun juga usia Joey Pelupesi sudah di angka 32 atau 33 tahun ini. Secara secara karir juga mungkin nggak akan terlalu panjang lagi ya. Paling 34, 35 udah jauh menurun juga kualitasnya. Kalaupun misalnya dia memutuskan untuk main ke Liga Indonesia, bergabung dengan Persib, itu akan jadi tambahan yang bagus buat Persib. Karena Joey Pelupesi kalau kita lihat di timnas saja kan dia bisa jadi penyeimbang ya di tengah. Dia bisa mutus serangan lawan, bisa juga jadi pengatur tempo juga. Jadi kalau Joey Pelupesi ke Persib, gue akan mendukung sih. Apalagi dengan usianya sekarang ya. Apalagi juga belum jelas kan Lomel SK nih maunya apa gitu, dan gratis lagi yang paling penting itu gratis. Kontraknya udah habis ya. Iya, Persib tinggal nawarin gaji aja, lu mau nggak gitu udah. Dengan label dia timnas Indonesia, ya itu akan semakin semakin menambah kualitasnya Persib aja udah. Gimana Pak? Iya, sepakat juga sama Mas Harum bilang kalau peluang itu ada, apalagi juga ya itu Persib membutuhkan posisi yang bisa ditempati Joey Pelupesi ini kan, apalagi dia kalau untuk beradaptasi udah nggak perlu kesulitan lah, seenggaknya ada banyak pemain timnas, jadi Pelupesi bisa jadi solusi buat menghadapi 4 kompetisi di musim depan. Tapi kalau ada anggapan nih banyak orang bilang ya pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh jalur istimewa, ya jangan buru-buru ke Indonesia karena dibilang penurunan karir. Walaupun tadi Pak Arum bilang ya Joey Pelupesi usia udah nggak muda kan, nggak ada salahnya untuk balik ke Indonesia. Nah, lu memandang soal ini seperti apa? Apakah memang semua pemain keturunan atau pemain kita yang bisa kita bilang pemain diaspora tuh balik ke Indonesia disebut penurunan karir? Karena kita tahu juga kan kalau gue beranggapannya ya buat apa lu main di Eropa tapi nggak pernah dapat menit tampil, lu cuma latihan, tapi ya main juga jarang-jarang ya kan, padahal kan dalam sebuah profesional yang dibutuhkan seorang pemain yang menit tampil kan. Di situ dia bisa menggali mentalnya, fisiknya, skillnya seperti itu. Lalu memandang seperti apa? Pesan gue kepada Brot mania ini adalah jangan suka so tahu sama karir orang gitu. Sumpah. Ya pemain pasti kan berpikir jangka panjang ya. Hidup dia nggak selesai cuma jadi pesepak bola. Setelah dia selesai jadi pesepak bola kan dia masih punya hidup. Taruhlah dia pensiun umur 32, 33. Hidupnya dia masih panjang tuh, masih ada setengah tahun lagi, masih ada 30-an tahun lagi. Ya dia mau ke Indonesia nyari duit sebanyak-banyaknya silakan aja, kenapa enggak gitu. Toh yang paling tahu tentang karirnya dia, apa yang dia mau itu cuma dia dan keluarganya. Dan ini juga mesti sadar nih para Brotmania nih, pemain-pemain yang dinaturalisasi itu tidak semuanya ada di grade B, grade C atau di grade A. Ya beda-beda. Yang bisa kita bilang taruhlah di grade B atau grade C itu paling J.Izes, Kevin Dix, Emil Laudero. Sisanya ya mohon maaf ya itu di grade D, E, F dan seterusnya gitu. Jadi ketika mereka ada akhirnya susah bersaing di luar, tidak mendapat tim, pindah ke Indonesia dan demi menit bermain adalah pilihan yang paling logis. Apalagi gajinya lah gede gitu kan. Dan jangan lupa juga mereka di Eropa itu masuknya status pemain non Uni Eropa. Aturan tenaga kerjaan di setiap liga itu berbeda, standar gajinya beda, aturan dia izin kerjanya berbeda. Taruhlah kalau misalnya kayak Justin Hubner sama Elkan Bagot misalnya yang bisa pegang status home ground di Inggris, dia nggak akan kena itu non-EU. Tapi kan yang lain enggak. Gitu. Apalagi Belanda kayak kemarin kasus paspor James. Gue pikir Belanda itu sama seperti Inggris, kalau udah lahir dan gede di situ, didikan situ, otomatis status home ground. Ternyata enggak. Nah itu loh. Jadi itu yang kadang-kadang tuh mesti dipikirkan juga bahwa
klub pasti mikir berkali-kali lah merekrut pemain non Uni Eropa. Apakah dia skillnya itu sudah melebihi yang ada di skuad atau tidak? Ya mereka tuh harus berhitung dengan cermat karena kalau itu nggak rugi, mereka kehilangan satu slot yang seharusnya bisa didatangkan pemain yang lebih berkualitas gitu loh. Betul. Dia aja udah ngelepas status paspor Belandanya aja itu udah suatu pengorbanan ya. Kita udah nggak usah mempertanyakan para pemain keturunan ini kan. Jadi kita tetap dukung apapun keputusan dia. Lagi pula juga benar kata Mas Arung soal yaitu uang juga gaji gitu. Oscar aja yang pemain Brazil dulu pindah ke Cina. Kan di podcast dia baru curhat kan. Oscar baru curhat tuh. Baru curhat di podcast dia juga. Dia bilang ya pemain bola tuh nasibnya nggak tahu kedepannya gimana, cedera, patah kaki, ntar nggak bisa berkarir lagi. Jadi dia lebih milih untuk yaitu dia realistis aja ngorbanin ya karir lah untuk Cina yang dapat gaji yang sangat besar. Dia banyak itunya kan tanggungannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Jadi dia lebih memilih untuk itu. Jadi apalagi dia juga gajinya gede banget tapi nggak dipakai banget nggak dipakai. Jadi dia pakainya bonusnya doang kan? Iya benar. Bonusnya doang atau match appearance-nya doang yang dipakai itu buat gaji sehari-hari. Gaji yang biasanya tuh disimpan sama dia. Jadi menarik juga keputusan Oscar itu. Jadi kita jadi tahu akhirnya kenapa Oscar milih ke Cina. Dan juga baik lagi ke pemain kita. Sebenarnya kan juga keputusan itu juga pasti juga klub-klub udah mikir juga, apalagi PSSI juga kan melakukan naturalisasi pemain kan target utamanya kan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan pemain ke Liga Indonesia dia bisa meningkatkan kualitas liga kita, ya Persib apalagi kan sekarang lagi ngebopong Indonesia kan untuk naikin peringkat di Liga Indonesia. Benar. Jadi dengan hadirnya para pemain keturunan yang awalnya di luar negeri ke Indonesia, membawa pengalamannya, cara bermainnya dengan aura Eropanya, jadi bisa meningkatkan Persib terbukti kan musim lalu dengan hadirnya Tom Haye, Eliano Reinders, jadi ya lebih bagus gitu. Jadi saya sih dukung sih. Betul. Jadi ya itulah pesan-pesan buat para abroad mania. Ya jadi ya kita semua jalan karir orang ya pasti ditentukan, nggak ada yang tahu, terus juga ya pasti ditentukan oleh diri sendiri. Jadi ya terserah dia, memang dia ngerasa levelnya udah sementok di sini, ya udah nggak ada salah pulang ke Indonesia. Ya terus kita tinggal berharap ya kepada Jaija, Calvin Verdong dan juga Martin Pas, Emil, harapannya bisa terus konsisten di papan atas dan ujung-ujungnya bisa berdampak positif untuk tim Indonesia. Dan juga harapannya juga di saat bersamaan PSSI juga dalam pengembangan sepak bola usia muda juga lebih masif lagi. Jadi biar bagaimanapun juga dalam pengembangan sepak bola tanah air ya pondasinya nih atau level grassroots atau pengembangan sepak bola usia dini ya jadi jadi fokus utamanya. Dan itu memang nggak bisa dikejar dalam waktu singkat tapi ya harapannya PSSI bisa ya. Itu kan kita tadi kan kita bahas Joey Polipesi selaku pemain timnas Indonesia. Kita tahu juga di skuad Timnas Indonesia Asuhan John Edman saat ini sedang TC di Bali. Kan kita tahu ada 50 pemain yang dipanggil ya. Dari 50 pemain itu 11-nya nih dari Persib. Kan ada Beckham, ada Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye dan Dion Mas, Teja juga akhirnya balik. Ada Malis juga akhirnya comeback lagi ke Timnas Indonesia. Nah, ini melihat banyaknya pemain Persib Bandung Timnas Indonesia, kira-kira ada lagi nggak nih pemain Timnas Indonesia yang cocok untuk gabung Persib Bandung? Karena Ole udah nggak mungkin nih. Ole udah Fortuna Sittard kan. Oer udah nggak. Bukan dia. Soal ada, pasti ada sih. Pasti ada salah satu yang masih lagi diincar-incar Persib karena kan kita tahu ya walaupun memang kebanyakan sekarang imbang kan jumlahnya. Persija 11, Persib 11. Dua klub ini kan dua klub yang bisa dibilang papan atas di Indonesia lah ya. Dua klub paling terkenal yang ya oke lah kalau secara finansial kita bisa agak sedikit meragukan Persija karena beberapa kali tersangkut masalah gaji kan. Tapi dua klub ini adalah dua klub yang bisa membayar pemain siapa saja gitu ya. Dia gajinya gede lah, menawarkan fasilitas macam-macam. Kalau ditanya siapa yang bisa direkrut lagi, gua agak ini ya belum bisa ngeliat-liat lagi nih karena kan setelah mereka kelar di Super League ada beberapa yang dipertahankan klubnya, ada yang sudah kontraknya habis, tapi kan mereka belum tampil lagi nih karatan nih, jadi gue belum bisa ngeliat siapa. Tapi Persib sejauh ini dan Persija kan sering banget ngumpulin pemain timnas ya, bisa aja lah satu diambil. Dan biasanya pemain yang timnas yang masuk Persib itu karirnya akan semakin berkembang biasanya ya.
Gitu. Untuk nama? Untuk nama gue belum bisa nih. Gue belum bisa nih karena agak sensitif nih kalau nama. Iya, kalau dari squad sekarang kayaknya belum. Sen Batinama mungkin karena kita tahu kan. Sen Batinama di Persija rumornya nggak kepake Sintayong. Di saat bersamaan Persib juga kan fullback kirinya habis nih. Dari Levin Kurzawa, Rezaldi, terus Dewangga. Ada satu lagi siapa? Zalnando. Itu fullback kiri semua kan. Fullback kiri semua. Dan Barba juga bisa main fullback kiri juga. Persija di sisi lain kepenuhan bek kiri. Kepenuhan bek kiri dan datangnya Arhan kan ada Dimitri, terus juga apa ya? San Batinama bisa jadi opsi kan? Bisa jadi opsi. Gimana, Pan? Sebenarnya ada omongan juga kan di kalangan netizen yang bilang Sen Patinama juga bisa lah. Boboto pun kayaknya responnya positif kalau Sen Patinama masuk. Pokoknya soalnya beberapa kali di akunnya Sen Patinama daripada nganggur pindah aja. Negus. Iya. Negus. Ada Sohibnya juga kan, ada Sohibnya kan Sandy Walsh. Iya, makanya. Satu tim Buriram, kan. Jadi skuad Buriram kembali lagi ya kiri kanannya. Menarik sih, tapi ya suatu kejutan nanti bakal gimana. Jack pasti nggak terima sih ya. Jack Mania pasti nggak terima. Apalagi tapi langsung kan. Nah itu dia. Tapi lagi-lagi Sen Patinama kan kita minta dia datang ke sini pun agar ada menit bermain gitulah setidaknya. Kalau di Persija kesulitan untuk mendapatkan itu, ya dia mencari klub lain aja dipinjem. Ya Persib bisa jadi solusi ya. Benar. Apalagi tadi kata Mas Bul, di Persib pun kekurangan pemain bek kiri ya. Benar. Apalagi kita tahu Putros juga kontraknya habis ya. Iya. Dan kemarin di sesi latihan terakhir Persib Bandung, Igor Tolit ditanya gimana nih soal Putros katanya. Dia bilang kita nggak tahu Putros bakal join kapan karena habis membela timnas Irak di Piala Dunia 2026 kan. Jadi belum tahu Putros bakal join dan juga nggak tahu juga kapan Putros. Jadi maksudnya belum tahu juga nasibnya bakal diperpanjang atau enggak. Nah, kalau kita hitung Putros kan berarti di Persib Bandung saat ini total ada 11 pemain asing kan. Nah, total tuh 11 pemain asing. Kalau memang Persib masih datengin pemain asing tambahan, entah itu Mariano Peralta atau pemain-pemain asing lain. Nah, itu kan berarti harus ada pemain asing yang dilepas. Apakah memang opsinya ya udah Putros lepas aja lah, udah tua juga, udah 33 tahun, atau memang ya pemain-pemain lain nih kayak Ramon Tanke, William Barros, atau Julio Cesar yang layak dikorbanin? Justru nama-nama yang disebut tadi kayak Ramon Tanke, Julio Cesar itu kalau nggak salah baru perpanjang kontrak ya. Iya, rumornya kayak gitu. Rumornya baru mau panjang kontrak kan. Kalau misalnya mau dikorbanin nyari bek kiri berkualitas, ya mau nggak mau Putros paling ini ya paling logis untuk dikorbankan ya. Tapi kalau misalnya butuh pemain dengan squad player yang butuh pengalaman, butuh jam terbang, bisa main di banyak posisi. Ya Franz Putros layak dipertahankan. Ya pertimbangan bolanya sekarang di Igor Tolic nih, dia butuh pemain yang kayak apa. Kalau dia nyari bek kiri lokal, ya bek kiri dengan Franz Putros kan berarti udah 11 ya. Kalau nggak salah regulasi tetap 11 kan. 11 asing. Berarti mau nggak mau dia harus cari pemain bek kiri lokal atau bek kiri keturunan. Sen Patinama berarti nggak kan? Mau nggak mau. Kalau nggak ya cari bek kiri lokal yang berkualitas. Saat ini namanya nggak banyak kan bek kiri berkualitas. Donitri, ya ada di Persija tuh Donitri. Udah nggak mungkin. Donitri nggak mungkin dilepas ke Persib, nggak mungkin kecuali ada deal-deal di balik layar. Jadi ya kalau misalnya untuk saat ini butuh banget bek kiri dan opsinya terbatas, Franz Putros bisa lagi pakai. Tapi Persib tetap harus cari pelapis karena mengandalkan seorang Putros nggak mungkin cukup lah satu kompetisi yang panjang. Paling ya kalau memang dengan skuad saat ini pelapis paling Eliano ya. Eliano kan. Dan beberapa kali juga Eliano main sebagai full bek kiri. Jadi kalau kata Pak Arung, Putros ada baiknya dipertahankan. Kalau menurut Ivan gimana? Kalau menurut saya juga dipertahankan ya, karena secara kualitas musim lalu pun dia yaitu versatil kan, bisa main di posisi manapun, pengalamannya juga bagus di Asia Tenggara. Malah saya agak mempertanyakan kenapa William Barros atau Ramon Tanke pertahankan gitu. Maksudnya secara peran gitu kayaknya lebih penting mempertahankan Franz Putros sejauh ini kalau nggak ada penggantinya ya, dibanding mempertahankan Ramon Tanke atau ya William Barros tadi. Jadi ya menurut saya sih Franz Putros dipertahankan, tapi ya seenggaknya yang dikorbankan ya antara Ramon Tanke atau William Barros harus dikorbankan. Jadi salah satu dari mereka layak dikorbankan. Apalagi kan Persib udah datengin penyerang sama winger baru kan. Nah, Ramon Tanke mungkin posisinya bisa diganti Balsa Skulic, sedangkan William Barros bisa diganti Luka Menalo atau Ragnar atau pemain-pemain lain ya kan. Jadi
Persib udah masif banget di depan. Yang jadi PR nih masih jarang banget didatengin pemain belakang kan. Baru Gabriel Mutombo aja kan. Sama Sandy Walsh paling. Sama Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh sudah pasti main di kanan tuh. Kalau memang dibutuhkan bisa juga main sebagai nomor 6 juga bisa. Atau back tengah, tapi posisi terbaik memang full back kanan. Ini bicara back juga. Kita tahu Persib kan lagi kenceng dikaitin sama pemain yang pernah membawa timnas Prancis juara Piala Dunia 2018 tuh. Djibril Sidibé karena ketika rumornya udah kenceng sebenarnya beberapa minggu lalu dan semakin kenceng ketika Djibril Sidibé ngucapin perpisahan lah sama klubnya saat ini FC Toulouse kan yang main di Ligue 1 Prancis. Dan kalau kita lihat catatannya Sidibé ternyata masih rutin main nih. Jadi kalau nggak salah musim lalu tuh masih 33 kali main dan bahkan masih bisa cetak gol dan assist kan. Berarti dengan usianya yang sudah 33 tahun ternyata Sidibé masih kompetitif ya. Masih punya match fitness yang jauh lebih baik ketimbang Layvin Kurzawa yang bisa dibilang seletingan ya atau seangkatan kan. Tapi ya Sidibé ternyata karirnya lebih panjang dan masih berkarir di kasta teratas Liga Prancis. Ini gimana nih kalau misalnya Sidibé bener datang ke Persib Bandung, ini bisa jadi solusi pengganti Barba nggak? Karena kita tahu juga Sidibé dia selain aktif sebagai bek kanan juga bisa juga dimain sebagai bek tengah. Kita tahu Persib Bandung kan kehilangan Barba dan orang banyak yang meragukan Mutombo. Walaupun di sesi latihan terbaru Persib Bandung tuh banyak yang match atau yang muji Mutombo. Markingnya keren nih, bisa bisa ngepres si Barca kan. Tapi kan mungkin Persib kalau memang mau bersaing di Asia atau level lebih tinggi lagi, ya nggak ada salah kan datengin pemain sekelas Sidibé. Betul. Nggak ada salahnya, tapi sekali lagi kalau mendatangkan Sidibé berarti surplus pemain asing tuh 12 harus ada satu yang dikorbankan. Ya sejauh ini kalau misalnya kontraknya Putros belum perpanjang ya Putros mau nggak mau dicoret. Dan pun posisinya juga sama kan, back juga walaupun Putros bisa main di kiri tuh nilai plusnya. Jadi ya kalau misalnya Persib butuh banget Sidibé ya silakan aja datangkan, tinggal cari siapa yang layak dikorbankan. Dan mengorbankan pemain itu bukan berarti dicoret, lepas, terus bayar kompensasi, nggak juga. Bisa aja dipinjemin ke klub lain kan. Jadi klub lain juga butuh pemain sekelas misalnya William Barros, Ramon Tanke, atau Julio Cesar, atau siapa lah. Nanti gajinya deh nanggung atau gajinya, gimana. Itu tergantung kesepakatannya. Benar, gitu. Jadi ya silakan aja kalau butuh banget buat menguatkan lini belakang, jadi opsi ya ambil aja gitu. Karena sekarang kan anggapannya nih dari 6 pemain baru Persib, 4 pemain depan kan. Pemain depan dalam arti itu bukan pemain belakang gitu, pemain gelandang dan depan. Berarti kan orang beranggapan nih, oke, Igor Tolis ngubah gaya bermain kali nih. Dari gaya pragmatis Bojan Odak jadi lebih menyerang. Karena kita tahu ketika Persib Bandung dipegang sama Igor Tolis di beberapa laga, kayak lagi lawan PSM Makassar contohnya, itu kan Persib dominan banget tuh. Ball position mainnya keren. Lagi di Makassar kalau nggak salah sampai 65% kalau nggak salah ball positionnya. Dan itu kayak memperlihatkan Igor Tolis tuh ini loh gaya bermain gua gitu. Gua berbeda sama Bojan Odak yang memang lebih nunggu dan walaupun strategi yang diterapin Bojan Odak juga nggak bisa disalahin, itu memang salah satu strategi dan menghasilkan kan. Itu kan yang paling terpenting itu dalam sepak bola. Gimana Pan? Soal Sidibé? Kalau seperti Mas Ubi bilang yang Igor Tolik ada kemungkinan lebih main ofensif kan, lebih menyerang. Ya Sidibé sih masuk dalam skenario itu karena ya musim lalu dia cetak 4 gol 3 assist. Jadi peluang dia untuk ngebantu lini serang Persib juga gede banget kan. Itu main di Prancis bisa golin 4 dan 3 assist ya. Dimana di level yang lebih rendah gitu. Benar. Jadi ya secara gaya permainannya masuk nih. Apalagi dia juga bisa ditaruh misalkan Sandy Walsh tidak bisa bermain, dia juga bisa main fullback kanan kan. Dan dia sering banget overlap buat ngebantu lini serang dan itu berapa kali ya itu terbukti assist-assistnya tuh krusial. Iya, makanya jadi ya secara gaya permainan sih masuk kayaknya dengan kebutuhan Igor Tolik. Jadi masalah yang tadi siapa pemain asing yang keluar ya itu lagi jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan manajemen dan Allah yang tahu. Kalau mau nggak mau rugi Persib ya tinggal melepas Van Putros kan yang emang kontraknya udah berakhir. Jadi ya itu solusi amannya ya, tapi lagi-lagi Van Putros sejauh ini masih dibutuhkan atau tidak, kita tunggu aja keputusan Igor Tolik. Kita tahu Persib Bandung juga akan main di Piala Presiden ya. Piala Presiden kan digelar dari tanggal 25 Juli kalau nggak salah sampai 6 Agustus. Itu berarti dari Sabtu minggu depan ya. Persib kan tergabung sama Arema, sama DPMM, sama Tapinas Rovers kalau nggak salah ya.
Dan di laga pertama kan akan menjamu Arema di Stadion GBLA tuh tanggal 25 Juli 2026. Nah, melihat Piala Presiden nih, lu memandangnya apakah memang Persib Bandung harus menganggap serius ajang ini? Karena kita tahu kan hadiahnya nggak main-main ya. Hadiah hanya dalam kurun 12 hari kalau nggak salah, hadiah 6 miliar. Sedangkan juara Super League berapa sih? 2 atau 3 M di bawah itu lah. Kalau nggak salah 7,5 miliar. Atau enggak di bawah itulah. Kayak setahu gue di atas, tapi kan dia setahun kan, atau 10 bulan lah. Itu kan jaraknya jauh banget kan. Lu buat dapetin 7,5 miliar tapi harus melewatin 10 bulan dan itu lo harus terbang ke Ternate, terbang ke Padang dan ini lo cuma main di Bandung dan Surabaya 2 minggu tapi bisa dapat 6 miliar. Tapi di saat bersamaan juga kita tahu Igor Tolic sebenarnya udah punya proyeksi sebenarnya untuk Persib Bandung supaya TC di luar negeri. Tanggal 24 Juli kalau nggak salah itu awalnya pengen TC di Thailand, tapi karena ada Piala Presiden jadi nggak jadi. Berubah tuh semua itu. Nah, tapi bukan nggak mungkin kalau Persib nanti kalah lebih awal di fase grup, TC itu bisa tetap berlangsung walaupun mundur gitu. Tapi kan dengan lu TC di luar negeri kita tahu Persib ngasilin yang hasil luar biasa musim lalu kan. Bisa juara Super League, terus juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup dengan mengalahkan tim-tim kuat di Asia Tenggara lah. Ini kan ada Lion City, terus siapa lagi? Selangor sama Bangkok United. Dan itu kan nunjukin ternyata works loh lu TC di Thailand. Nah, melihat fenomena seperti apa? Kalau gue jadi manajemen Persib, duit 6 miliar itu bisa dicari lewat jalur lain. Taruhlah main di ACL 2, main di Asian Club Championship, duitnya pasti dapat lebih gede walaupun memang baru dapatnya tahun depan. Lebih panjang. Lebih panjang. Belum lagi katanya Persib dapat ini kan kompensasi dari mainnya Putros di Piala Dunia kan. Jadi jalur-jalurnya Persib untuk dapat duit 6 miliar itu sebetulnya banyak. Sponsor, belum lagi merchandising, tiketing dan semacamnya. Kalau buat gue jadi manajemen Persib mending bernyontoh pada musim lalu ketika Persib kan gugur juga di fase grup kan. Terus mereka akhirnya setelah gugur cepat langsung ke TC di Thailand kan. Boy Noda kayak musim lalu tuh Boy Noda kayak ini kayak setengah hati gitu main di Piala Presiden kan. Benar. Dan ajang pramusim itu lebih pas untuk mencoba skema, mencoba memberikan menit bermain, memberikan match fitness. Jadi kalau misalnya nggak ngejar 6 miliar ya udah nggak apa-apa, ntar juga ada ganti-ganti yang lebih gede lagi daripada sekedar 6 miliar habis-habisan. Untuk klub sekelas Persib 6 miliar mah enteng. Sebulan dapat lah 6 miliar mah beneran. Jadi nggak usah inilah, nggak usah ngoyo-ngoyo banget main di Piala Presiden. Anggap aja kalau lolos jauh sampai juara ya bonus gitu. Kalau enggak ya udah gitu, seenggaknya dapat match fitness. Kelarnya bulan Agustus akhir Agustus kan Persib mau main di ACL 2 kan. Jadi itu juga jadi persiapan yang bagus lah. Setengahnya pemain bisa mengembalikan kebugaran, mengembalikan match fitness, mengembalikan sentuhan. Ya itu aja. Menang juara itu bonus aja kalau Piala Presiden beneran. Jadi gimana? Iya, sepakat juga kata Mas Arum juga buat di momennya Igor Tolic ngeracik strategi juga membuat para pemain yang baru datang buat beradaptasi dengan adaptasi dan cuaca Indonesia, pertandingannya. Jadi ya jangan jadiin fokus utama, jadi target utama. Apalagi itu, kayaknya Igor Tolic juga emang ngincer banget buru-buru kelar lah ya, biar bisa TC. Apalagi itu kan harusnya TC dibatalin, tetap dia kekeh kan pengen TC 2 negeri karena pengen nantang ya klub-klub di Asia Tenggara kan. Biar itu buat jadi pelajaran buat dia, patokan dia buat menghadapi musim depan gitu. Jadi ya fokusnya sih lebih ke TC kayaknya Igor Tolic ya. Jadi ya Piala Presiden ini hanya untuk jadi ajang pemanasan aja gitu. Nggak usah ngotot-ngotot banget sih. Ngotot banget, betul. Tapi itu kalau ternyata menang ya menang bonus, nggak apa-apa juga 6 miliar buat nambah beli pemain baru siapa gitu. Dan ditambah lagi juga Piala Presiden memang pernah dimenangin Persib tahun 2015 kan. Waktu itu final lawan Sriwijaya main GBK kan, yang sempat ada keributan lah di luar stadion kan, karena Persib Bandung main di kandangnya Persija nih, kan jadi sempat ada keributan, tapi setelah itu clear semua nyaman. Tapi kita tahu ada banyak dampak negatif bagi Persib Bandung. Ada banyak pemain Persib Bandung yang cedera ketika main di Piala Presiden kan. Kita tahu di 2015 tuh ada Deddy Kusnandar, terus juga di 2017 lagi itu kan. Terus juga di 2024 ada Febri Haryadi ACL kan, dan bikin absen hampir sepanjang tahun. Terus juga di 2025 ada Sadil, ada beberapa nama lagi lah. Sebenarnya rentetannya banyak tuh di 2018 atau 2000 berapa tuh ada yang cedera. Tapi ini gue yang bilang parah-parah aja lah, atau yang lebih yang seinget gue aja. Itu kan berarti nunjukin kalau memang turnamen pramusim ini ya
ya dalam tanda kutip berbahaya juga ya. Berbahaya, Kita tahu juga oleh Romeni tahun lalu pemain yang diharapkan bisa tampil bagus di round 4 tapi ujung-ujungnya nggak tampil optimal karena baru pulih dari cedera ankle apa tumit sih. Di antara itu kan karena cedera di tackle sama gelandang Arema tuh. Mantan gelandang Arema lah. Paulinho kalau nggak salah namanya. Paulinho Mocelli. Paulo Mocelli guys. Kesel banget ya. Ini gimana nih lihat fenomena ini? Apakah memang ya udah Persib nggak usah jor-joran lah di Piala Presiden gitu? Nah, ini yang harus harus dicermati bahwa itu tadi turnamen pramusim kalau tidak digunakan dengan benar hasilnya kan cedera. Jadi lebih baik di turnamen pramusim itu benar-benar membangun kebugaran, membangun chemistry antar pemain, membangun match fitness. Mengembalikan sentuhan itu lebih penting daripada ngincer gelar juara. Kalau ngincer gelar juara kan otomatis pemain akan habis-habisan. Nah, apalagi hadiah segitu soalnya. Apalagi hadiahnya gede. Itu tuh yang bikin biasanya pemain wah gila gue dapet bonus nih. Nah, itu tuh yang mungkin yang mindset harus diubah mungkin. Itu mindset yang harus diubah bahwa turnamen pramusim itu memang penting tapi untuk membangun ritme, membangun momentum bukan mengincar gelar juara gitu loh. Jadi kalau gua jadi manajemen Persib mungkin gue tidak akan membebani beban apa-apa buat menargetkan apa-apa ke Igor Tolis ya. Ya udahlah hasil apapun itu kewe lah gitu. Kalau kata orang Sunda mah. Yang penting kita bisa main, bisa dapat momentum, dapat ritme, terus bisa TC atau bisa program lainnya, uji coba dengan klub lain. Dia tuh persiapan yang lebih matang daripada cuman ikut turnamen pramusim Piala Presiden doang. Iya, betul. Iya, soalnya ya beda ya dengan TC dan ini turnamen gitu kan. Turnamen. Jadi lawannya mungkin juga serius. Nah, itu yang bikin kayak Arema lawan apa skuadnya oleh Arema ini apa? Oxford United. Itu kan serius banget Aremanya kan, jadi ya, ditakutkan seperti itu tuh. Persib lawan-lawannya siapa tahu serius, kita jadi gerah ya. Apalagi ya itu match fitness sebelum balik karena setelah liburan, jadi ya fokus utamanya itu balikin fitness, beradaptasi dengan para pemain baru, memberikan menit bermain juga ke pemain muda, yaitu perannya piala turnamen pramusim gitu. Nah, turnamen pramusim Piala Presiden juga habis terakhir kalau nggak salah ini revisi ya. Terakhir yang dari turnamen presiden Piala Presiden juara Liga Juara tuh Persija kalau nggak salah. Setelah itu kan Arema 2019. Arema terus tuh. Arema 2019 di musim berjalan ancur-ancuran. 2023 Arema juara ancur-ancuran. Terus 2003 atau 2004 Arema juara 2024 Arema juara tuh ancur-ancuran. Porto FC juara di Piala Presiden. Liga Thailand nggak juara juga. Juara juga ya kan. Runner up kalau nggak salah. Runner up. Di kompetisi lainnya juga baik-baik juga gitu. Jadi ya itu tadi turnamen presiden itu yang penting turnamen pramusim atau Piala Presiden apa ulah namanya ya itu buat membangun momentum aja nggak usah diseru-serusin banget lah. Betul, setuju. Ini setelah Piala Presiden yang tadi Pak Arun juga dibilang Persib bakal main di playoff ACL 2 ya lawan Manila Tiger dan mundur ya dari jadwal semula dari harusnya 12 Agustus diundur ke tanggal 31 Agustus. Nah, alasan pengunduran jadwal karena bentrok sama Piala AFF ya. Kita tahu kan Piala AFF bergulir dari tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Nah, tapi kan tetap yang jadi PR nih ya Persib Bandung sendiri. Kita tahu Persib Bandung ada 11 pemain walaupun nanti ujung-ujungnya nggak semua dibawa. Paling mungkin ya feeling gue sih mungkin 5 atau 6 pemain yang masuk skuad akhir Piala AFF dan dengan materi pemain saat ini peluang Indonesia masuk ke final Piala AFF yang akan bergulir tanggal 26 Agustus itu sangat terbuka ya. Berarti kan kalau Indonesia masuk ke final Piala AFF, jarak antara laga final Piala AFF sama playoff ACL 2 antara Persib sama Manila Tiger tuh tipis banget jaraknya kan cuma sekitar 5 hari lah. Ini gimana win-win solution ini? Jangan lupa juga Persib pasti punya ini ada dampak positif ke Persib kalau pemainnya main rutin di Piala AFF. Setidaknya match fitness dia udah terbangun, competitiveness dia udah balik, berasa. Jadi ketika dia balik dari tim, ya syukur-syukur kalau juara ya, syukur-syukur juara dia kan pede banget, makin pede ketika dia balik ke Persib itu kan berdampak positif buat Persib. Kalau hasilnya positif, kalau hasilnya negatif, taruhlah di cedera itu kan berdampak negatif sama Persib. Ada dua sisi mata uang lah. Tapi kalau gue melihatnya untuk yang satu ini, kepentingan dua-duanya bisa diakomodasi. Yaitu tadi, kalau misalnya timnas melangkah jauh dan final ke juara, efeknya akan berdampak positif ke Persib. Gitu. Win-win solutionnya adalah mungkin ketika di fase grup pemain-pemain Persib, ya kayak taruhlah kalau lawan kayak kita ketemu Kamboja kan, Kamboja juga Timor Leste. Ya jangan diturunin lah pemain-pemain kunci ini, simpan aja gitu. Ya rotasi kalaupun mau dimainin ya 45 menit atau buat beri match fitness aja buat biar sentuhannya nggak hilang gitu. Paling salah satu cara itu win-win solutionnya pemain-pemain yang penting kayak dari Persib.
ya Persib doang sih yang bakal main lebih dekat ya, lebih cepat ya. Main Persib ini ya bisa disimpan lah atau dimainin agak ya di mainnya nggak terlalu banyak lah menitnya gitu. Jadi dia kalinya di situ. Kalau gue ya. Iya, Igor Tolik juga udah ngomong kan dia doain tetap lolos sampai final gitu kan. Tapi dia juga nunggu nih siapa yang bakal dipulangin dia. Ya, dipulangin. Jadi ya dia mengharapkan juga pemainnya segera balik lagi ke Persib, tapi doain juga. Ya balik lagi juga setuju banget sama Mas Arung bilang ya keuntungannya sih banyak ya. Maksudnya ya para pemain yang udah dipanggil nanti timnas kan otomatis fitnessnya udah balik lagi kan. Jadi dan itu apalagi kalau juara dia motivasi lebih bawa motivasi tambahan untuk bersinar bersama Persib. Jadi ya banyak keuntungannya lah. Ya kerugiannya mungkin cuma satu ya itu cedera. Ditakutkan cedera aja gitu sih. Tapi itu untungnya di tanggal main Ligasnya dimundur jauh ke tanggal 31 Agustus ya. Mundurnya 19 hari ya. 19 hari, ada jarak 5 hari lah dari 26 ke 31. Final itu. Tapi kira-kira dari 11 pemain yang ada di skuad Persib Bandung saat ini siapa yang masuk skuad akhir Timnas Indonesia? Skuad akhir ya? Ragnar pasti masuk, terus Sandy Walsh pasti masuk, Beckham. Terus siapa lagi? Mark Locke masih 50-50 nih. Tom Haye masuk, Eliano masuk. Damaris 50-50. Damaris 50-50. Teja. Nah, kiper ada berapa nih yang dipanggil? Kayaknya cuma 3 kan, Jo? Teja masuk pasti. Kan sekarang daftar ada 5 atau 4 sih? 4 ya? 4 kiper, iya. Dari 4, masuk. Nanti yang masuk 3 kan? Tapi kalau Teja masuk Persib yang puyeng. Dia nggak punya kecuali dia datengin kiper asing ya. Dia datengin kiper asing dan ngorbanin beberapa pemain asing untuk dilepas gitu. Gimana siapa ya Pak? Ya itu kalau sih. Tapi ini momentum banget buat Teja buat bersinar sih. Seharusnya ya Teja dipanggil lah. Teja, Sandy Walsh, Ragnar. Dion Max kayaknya dicoret sih. Dion Max coret ya. Sulit ya. Sulit. Mark Locke juga. Mark Locke 50-50. Soalnya dia kemarin kan nggak di ini juga sama Jurgen. Iya, nggak pernah masuk squad yang FIFA Matchday kan. Tapi kan alasan waktu FIFA Matchday kemarin Mark Locke disimpan karena ntar buat Piala AFF di ya, juga kan. Benar. Dia bilang gitu nih. Tapi kan sekarang banyak yang baru nih. Waktu itu John Hartman bilangnya gitu, menjaga match fitness-nya biar ntar Locke disimpan buat AFF. Ya kemungkinan dipanggil juga. Mungkin ya itu John Mark doang mungkin yang enggak ya. John Mark yang berpotensi nggak dibawa, kayaknya udah pasti Dion Max lah ya. Kita tahu backnya timnas banyak banget kan yang berkualitas. Iya benar. Ini kita tahu lagi rame banget nih di media sosial, Bobotoh dalam hal ini supporter Persib Bandung kayak mengkritik manajemen lah karena mereka tuh melihat di sesi latihan Persib Bandung kayak lapangan pendamping GBLA yang jadi arena latihan Persib Bandung tuh nggak ideal lah. Mereka mengaku seperti itu dan ditambah lagi diamini oleh Igor Tolik yang bilang juga agak mengeluhkan soal kualitas dari lapangan pendamping. Dan ditambah lagi juga viral banget tuh momen di mana salah satu akun tuh mengcapture dari atas stadion GBLA yang ternyata sekarang masih dalam gue nggak tahu masih dalam tahap proses perbaikan seperti apa karena kelihatannya masih berantakan gitu. Dan banyak bobotoh tuh di media sosial yang langsung membanding-bandingkan dengan misal kayak Bali United. Kita tahu kan Bali United Training Center tuh oke banget kan yang sekarang jadi lokasi tes timnas Indonesia. Terus juga Bali juga punya stadion Iwayan Dipta juga proper ya. Bagus juga rumputnya karena beberapa kali juga sempat kalau nggak salah masuk jadi venue Piala Dunia nggak sih yang U20 masuk kan U20 kan. Walaupun itu udah lama tapi mereka juga masih jadi kalau orang Indonesia biasanya pembangunan tuh getol, keren, tapi setelah itu nggak diurus kan. Tapi kalau khusus Iwayan Dipta nih, Stadion Kapten Iwayan Dipta, proses perbaikan atau perbaikan apa namanya? Renovasi. Perawatan lah gitu, maintenance-nya masih oke gitu kan. Terus juga ada Dewa United, kita tahu dia punya lapangan latihan yang keren banget. Terus juga stadionnya walaupun itu bukan stadion punya mereka yang Banten International Stadium, tapi tetap aja kan oke gitu rumputnya. Ini kenapa sih manajemen Persib Bandung kita tahu dikenal sebagai salah satu klub kaya di Indonesia, kayak duit mah kayak bukan perkara gitu buat mereka, tapi perihal fasilitas ternyata nggak jadi yang terbaik di Indonesia gitu. Masalahnya di Indonesia adalah
kayak klub kayak Persib ya, Iya. mereka kan nggak punya aset sendiri gitu. Kebanyakan asetnya tuh punya Pemda kan, termasuk Stadion GBLA yang Persib akhirnya beli hak pakainya kan 30 tahun gitu. Nah masalahnya ada di situ sebetulnya. Kalau tadi disinggung Dewa United, Bali United, ini koreksi kalau gue salah, Bali United dan Dewa United itu memang pemilik klubnya atau konsorsium yang punya klubnya itu memang punya lahan di sekitar situ. Jadi itu lahan atas nama mereka. Jadi mereka yang bisa punya hak mengelola, mau dibikin apa, ya itu terserah mereka gitu. Sedangkan Persib ini terkendala adalah lahan dan nggak bisa sembarangan lahan dibangun. Dan juga apakah Bobotoh rela kalau misalnya Persib membangun taruhlah lapangan latihan, fasilitas latihan, tapi tidak berada di kota Bandung. Taruhlah misalnya Kabupaten Bandung di pinggiran, di Sumedang lah, Jatinangor lah, atau di Bandung Barat lah, di Cimahi, gitu. Jauh dari pusat kota. Apakah Bobotoh mau kalau begitu? Nah, soal lapangan pendamping ini yang menarik nih. Gua waktu Desember 2025 ke Buriram. Di samping stadion utamanya Buriram, itu adalah lapangan latihannya Buriram, lapangan latihan pendamping. Dan kalau sepenglihatan gue dari jauh, kualitasnya sama lah, mirip-mirip lah sama kayak lapangan pendampingnya GBLA gitu. Jadi memang fasilitas latihan yang mumpuni itu akan berpengaruh ketika di sesi di permainan yang sesungguhnya. Tapi dengan yang ada sekarang pun Persib oke. Mereka bisa menjalankan program latihan dengan baik, hasilnya terlihat di lapangan. Jadi mungkin kritik Bobotoh juga valid ya, tapi Bobotoh juga mungkin bisa mendorong ke Pemda Jawa Barat atau ke Pemprov Jabar, ke Pemkot Bandung atau Pemkab Bandung. Mereka bisa mendorong, tolonglah sediakan lahan untuk dibangun Persib. Jangan naruh duit tapi bantu buat lahan Persib gitu. Itu lebih berguna daripada misalnya kepala daerah kayak kemarin waktu itu mau nyiram duit 11 miliar atau 1 M gitu buat Persib. Daripada dihujat Bobotoh kayak gitu, mending Anda bantu nyari lahan gitu, buka lahan buat Persib. Itu lebih berguna dan akan dikenang gitu. Gimana Pak? Iya, Bobotoh tuh sebenarnya mengkritik itu kan juga salah satunya karena citra ya. Maksudnya Persib nih udah 3 musim beruntun juara Super League, terus juga ngebawa nama Indonesia ke Asia, mempunyai stadion rumput yang bagus. Bentol-bentol kan bukan bentol-bentol apa? Bopeng. Kurang bagus gitu. Kurang elok. Jadi iya kurang elok juga. Mereka juga membahas soal pemain kan kasihan juga. Fasilitas gym aja dia harus ke fasilitas yang gym umum kan. Beda dengan ya rival-rivalnya yang udah Bali, punya Dewa, Persija juga punya gym khusus gitu. Sampai diledek Selangor FC juga kan. Selangor tiba-tiba kemarin soal sesi lapangan latihan. Banyak tuh akun medsos. Bali United juga bahkan Persija, tapi Persija bukan akun Persijanya, akun fan ya gitu ya. Persebaya juga ngeledek soal fasilitas gym. Buriram punya sih di samping lapangan pendamping itu ada gymnya ya. Jadi maksudnya untuk itu kan untuk membantu juga para pemain supaya betah juga kan. Jadi sebenarnya Bobotoh tuh ngedukung menekan itu karena alasannya itu dua itu, citra dan untuk pemain. Jadi masa depan juga. Iya, maksudnya dan masalah fasilitas ini kan juga yang diminta sama Bojan Hoda kan. Alasan dia mau perpanjang kalau fasilitas ini ditingkatin latihan dan gym. Tapi kan kenyataannya sampai saat ini belum. Padahal di 2025 di Deputi CEO-nya PT PBB Adit ya. Tahun 2002 tuh udah bilang sebenarnya udah diurus nih, dia udah mau gym, fasilitas dan lain-lainnya, tapi kenyataannya sampai 2026 ini belum ada pergerakan ya, atau emang kita belum tahu aja, belum diumumkan lah ibarat kata gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan Bobotoh minta ada perbaikan fasilitas bener, karena udah dijanjikan dari tahun 2005 dan sudah disuarakan oleh Bojan Hoda. Oke, harapannya sekarang ya manajemen Persib dan juga entah Pemprov Jawa Barat atau Pemkab dan Kota Bandung bisa berkolaborasi demi kebaikan Persib Bandung, karena ujung-ujungnya juga Persib Bandung nih nggak cuma jadi kebanggaan warga Jawa Barat tapi juga Indonesia ketika mereka main di kompetisi Asia ya, entah di ACL 2 atau di ASEAN Cup Championship. Ya nggak berasa nih kita ngobrol, Pak Arung, Bang Rifan, udah sekitar 40 menit kita ngobrol. Nanti kalau ada next isu menarik kita bahas-bahas lagi di podcast Kickoff ya. Oke, Zoners, terima kasih banyak udah join di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.